Majikan pasang terowongan di AC yang terhubung ke tenda kucing, biar adem. Tapi Bontot nggak kebagian tempat, jadi dia masuk aja ke lubang terowongan. Majikan punya ide berendam aja di kolam renang biar nggak gerah. Majikan isi air dan siapin meja kerja. Para kucing keheranan, lihat majikan kerja sambil berendam di air sama ikan hidup. Majikan juga sediain kolam kecil buat Duyung, Gogon, dan Bontot. Tapi karena Duyung Gogon kegendutan, kayaknya nggak muat. Jadi Bontot aja yang masuk ke dalam. Majikan pun siapin meja dan laptop, biar Bontot bisa sambil nonton. Para kucing lagi kehausan banget, mereka pun antri minum galon. Ini Bontot antri paling belakang. Akhirnya majikan kasih galon satu-satu. Tapi kenapa Bontot cuma kebagian minuman kecil? Habis minum mereka mau makan sosis, tapi Bontot nggak dikasih. Nih Bontot tadi kan mau minum yang banyak, kata majikan. Bontot jadi sedih, tenang cuman bercanda. Habis itu Bontot dikasih makan, tapi nggak taunya makanannya mini juga. Udah nggak usah sedih, nih majikan kasih hadiah. Ternyata hadiahnya cuma tas kecil. Bontot pun nangis, komen buat hibur Bontot ya. Majikan mau ngeprank para kucing pakai makanan bohongan. Jadi majikan ngeprint gambar makanan di kertas. Majikan mau lihat kira-kira mereka ketipu nggak ya? Korban pertama kakaknya Bontot, dia jilatin terus kertasnya, padahal nggak ada isinya. Selanjutnya si Bontot dan kakak kedua, kira-kira mereka berhasil di prank nggak? Wah ternyata berhasil, mereka pun sama, jilatin kertas yang bergambar makanan. Si Bontot sampai bingung tuh, kok makanan nggak ada rasanya? Jadinya si Bontot makan ikan asin aja deh, yang lagi dijemur majikan. Si Bontot malah dimasukin ke dalam galon. Ini kondisi pasir sebelum ditinggal liburan, dan ini stok makanan sebelum majikan pergi. Begitu pulang, majikan udah siap-siap buat bersih-bersih rumah. Dan bener aja, pasirnya udah kayak bolu tabur mesis, penuh sama pup kucing. Pasti si Bontot nih yang paling rajin nyetor di situ. Makanannya juga udah sisa setengah, kayaknya mereka kelaparan selama ditinggal. Sebagai hadiah, majikan beliin makanan menu baru buat mereka. Si Bontot makan lahap banget kayak orang puasa seminggu. Sekarang waktunya majikan bersihin semua pup yang udah numpuk. Majikan ambil satu persatu sampai mereka sendiri kaget lihat jumlahnya. Si Bontot masih sempet-sempetnya nambah boker di situ juga. Sampahnya sampai luber, kudu pakai tempat gede. Tapi meskipun capek, majikan tetap sayang mereka. Jangan lupa subscribe kalau kamu juga pecinta kucing. Majikan mau dengerin lagu, tapi ternyata headsetnya hilang. Lalu majikan perbesar speaker HP-nya dan ditemukan sumber suara dari perut Bontot. Ternyata headsetnya ditelen sama Bontot guys. Majikan suruh Bontot muntahin headsetnya, tapi si Bontot nggak mau. Majikan pun nyamar jadi pelayan wanita cantik. Majikan kasih tisu ke Bontot dan dia mau muntahin dong. Headset majikan pun ketemu deh. Dasar Bontot sama cewek cantik baru mau. Tapi yang ketemu baru satu headset. Majikan bujuk Bontot dengan makanan. Selesai makan, majikan tanyain lagi headset satunya. Bontot muntah lagi buat keluarin headset. Tapi kok ada suara musik dari perut Molly? Ternyata Molly yang makan headset satu lagi. Bontot yang udah terlanjur muntah pun bete. Setelah waktu itu ngeprank Bontot pakai kertas yang di-print gambar makanan. Sekarang majikan mau ngeprank lagi. Kali ini makanan Bontot diolesin durian. Majikan terus-terusan nyodorin makanan yang bau durian itu ke Bontot. Bontot yang gak suka durian pun sampai muntah. Si Gogon yang baru pertama kali cobain durian pun sampai garuk-garuk lantai. Kakaknya Bontot pun sama. Akhirnya majikan kasih Bontot makanan beneran. Tapi makanannya ditaruh di tutup botol dan dibuat mengapung di air. Jadi setiap Bontot mau makan, makanannya gerak terus deh. Majikan jahil banget ya. Majikan beliin mainan buat para kucing, tapi mainannya mini banget. Ini gimana cara maininnya? Walaupun mini, ternyata masih bisa dipakai buat garuk-garuk. Habis itu dibeliin makanan. Dan itu pun kecil bingit. Duh, yang bener aja dong majikan. Mana kenyang ini? Bontot pun ngambek dan galau. Biar para kucing nggak ngambek lagi, majikan beliin sendal baru yang lucu. Tapi sandal Bontot gede banget. Emangnya Bontot raksasa? Berawal dari majikan yang nggak sengaja injek Bontot karena gelap, para kucing jadi dipakein lampu di kakinya. Jadinya lucu ya, bisa nyala gitu. Tapi pas lampu dimatiin, kok malah serem. Pas lampunya diganti warna merah pun sama, serem juga. Si Bontot sampai kaget pas papasan sama kakaknya. Biar nggak serem, majikan pakai lampu bohlam yang besar aja. Tapi pas dinyalain lampunya terang banget, sampai nembus langit ke-7. Si Bontot udah malam bukannya tidur, malah ajeb-ajeb sama kakak-kakaknya. Nggak ada kapoknya, padahal kepalanya udah pernah kesangkut kardus.
Giliran besok paginya dia ngantuk berat karena semalam kurang tidur. Pas lagi asik tidur dikerjain sama majikan. Majikan pasang alarm di HP dan iPad biar dia keberisikan. Udah lama majikan gak bikin boneka dari bulu kucing, sampai menggunung gini bulunya. Hari ini majikan mau bikinin boneka mirip karakter di game. Pertama keluarin stok bulunya, terus ambil sebagian dan diwarnain pink. Rajut bulu-bulunya sampai jadi bentuk boneka. Gambar wajahnya juga biar gak serem, pakein pita biar imut. Jadi deh, ada yang tahu ini karakter apa? Si Milo naik ke atas kelambu. Majikan suruh turun tapi dia nggak mau turun. Ini si Bontot malah ikut-ikutan naik. Apa yang terjadi kalau dua kucing Dut naik ke atas kelambu? Karena kelambunya rusak, majikan mau ngerjain Bontot. Ini kakaknya Bontot dikasih minum pakai mangkok bentuk kloset WC. Bontot pun pergi ke toilet. Pas majikan samperin nggak taunya dia lagi minum air kloset beneran dong. Majikan heran, kok kasur bisa basah? Apa karena AC-nya rusak jadi keringetan? Jadi para kucing tidurnya dialasin perlak deh biar nggak basah sofanya. Tapi pas Bontot dan kakaknya cobain, wow ternyata ini bukan perlak biasa, tapi perlak kesehatan alias akupuntur. Tangan Bontot bergetar hebat pas nyentuh perlak itu. Para kucing bingung, terus gimana kita tidurnya? Akhirnya majikan beli AC baru, biar para kucing nggak kepanasan lagi dan nggak perlu tidur pakai perlak. AC-nya adem bingit sampai gogon tepar depan AC. Besoknya majikan cek CCTV, ternyata selama ini kasur basah karena diompolin Bontot, bukan keringetan karena AC rusak. Majikan mau ngetes para kucing pakai lem kertas. Kira-kira gimana ya reaksi mereka? Pertama si Cici. Lem kertas itu ditempelin ke kakinya. Si Cici auto berdiri dan lompat-lompat kayak kuda lumping. Kedua si Cipung. Begitu kertas ditempel, dia langsung goyangin kaki sekuat tenaga. Kertas berhasil lepas deh. Terakhir si Koko Gemoy. Pas kertas nempel di kaki, dia berusaha goyangin kakinya tapi kertas gak mau lepas. Terus dia berdiri sambil goyang-goyang. Habis itu majikan tempel kertas di muka Koko. Dia malah jalan mundur-mundur dong. Pas bangun tidur, tiba-tiba majikan nemu uang di atas kasur. Majikan heran, uang dari mana ini? Besoknya majikan nemu uang lagi. Majikan pun cek CCTV dan ketahuan kalau selama ini si Cici lah yang naruh uang di atas kasur. Majikan yang penasaran diam-diam mengikutin Cici. Sebenarnya si Cici dapat uang dari mana sih? Ternyata si Cici jual lukisan, guys. Jadi uang yang Cici dapat adalah hasil jual lukisan yang digambar majikan. Pinter banget kamu Cici, kucing tapi bisa jualan. Majikan nggak sengaja jatuhin makanan karena buru-buru majikan langsung berangkat. Tapi pas sudah pulang ke rumah, ternyata udah bersih dong. Majikan pun lihat CCTV dan ternyata si Blacky yang bersihin. Pinter banget ya si Blacky. Habis itu Blacky nunjukin kalau di kantong jaket suaminya majikan ada sesuatu. Ternyata suami majikan nyembunyiin uang banyak bingit. Terus Blacky lanjut nunjuk ke kotak teh. Pas majikan buka kemasan tehnya, ternyata ada uang lagi. Suami majikan yang ngumpetin uang langsung nunduk minta maaf. Tambah ketahuan lagi dong ada uang di balik topi. Suami majikan pun pasrah menerima takdir. Waktunya makan siang. Majikan nyariin Blacky kemana-mana tapi nggak ketemu. Nggak taunya lagi duduk di karpet warna hitam. Jadinya nggak kelihatan. Lah ini si Blacko juga sama. Pas majikan lagi buang tisu bekas ingus, tiba-tiba nongol si Blacky dari tempat sampah. Ngapain coba si Blacky di situ? Terus pas majikan mau buang sampah di luar, kedengeran suara si Blacky. Pas dicek ternyata si Blacky ada di dalam plastik sampah. Karena si Blacky sering banget ngumpet di benda warna hitam, majikan pun beliin dia baju kayak kucing di HP. Sekarang si Blacky nggak bisa ngumpet lagi karena warna bajunya udah mencolok banget, guys. Tapi Blacky ngilang lagi. Kamu tahu di mana Blacky? Mamanya majikan main ke rumah. Blacky dan Blacko disuruh ngumpet. Karena mama majikan alergi bulu kucing, jadi nggak suka kucing. Begitu masuk si mama langsung ngomel. Udah dibilang nggak boleh ada kucing di rumah. Tapi untungnya itu cuma tempat pensil. Padahal Blacky ngumpet di selimut hitam. Mama majikan lanjut nyari di dalam kamar. Dia nyari di antara boneka, tapi nggak ketemu karena Blacko ngumpet di hiasan gambar kucing. Begitu mama majikan pergi, si Blacko langsung keluar. Tapi si Blacky menghilang. Pas dicari, ternyata dia masih nyamar jadi boneka.